Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Ipung di pembelajaran sirah kelas 4 yang insya Allah hari ini kita akan masuk pembelajaran baru, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa ya, kita baca dulu doa mau belajar agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Amin. Isti'dadan duaan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Terima kasih teman-teman sudah membaca doa bersama Bu Ipung. Semoga teman-teman hari ini dilancarkan dan diberikan kemudahan oleh Allah ya dalam belajar. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, insya Allah teman-teman nanti akan mengetahui nih latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, teman-teman nanti insya Allah akan tahu nih peristiwa apa saja yang terjadi selama Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, teman-teman juga nanti insya Allah akan tahu dalil-dalil seputar Isra dan Mi'raj. Baik teman-teman, kita akan masuk ke pembelajaran pertama, yaitu latar belakang Isra dan Mi'raj. Jadi teman-teman, menjelang peristiwa Isra dan Mi'raj itu, keadaan Rasulullah itu sangat susah dikarenakan orang kafir sudah berani menyakiti Rasulullah setelah meninggalnya paman beliau, yaitu Abu Thalib. Jadi teman-teman, Abu Thalib ini merupakan betul penjaga beliau ya. Setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Jadi setelah 3 hari kemudian wafatnya paman beliau Abu Thalib, Rasulullah juga kehilangan istrinya yaitu Khadijah. Ya, jadi Rasulullah sangat berduka dengan ditinggalkannya 2 orang yang sangat mencintai beliau ya. Jadi pada malam 27 Rajab 621 Masehi, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput beliau. Jadi beliau ketika itu sedang merenung dekat Ka'bah dan Jibril mendekati beliau untuk melakukan perjalanan jauh, yaitu Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai ke langit 7 yang ditempuh hanya dalam waktu semalam. Yang kedua, kita masuk ke peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi teman-teman, pengertian Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sedangkan kalau Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa hingga ke langit ke-7 atau ke Sidratul Muntaha. Jadi bisa ditarik kesimpulan teman-teman, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina pada malam hari, dilanjutkan ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini teman-teman diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil. Ibu ulangi teman-teman. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam
minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Nah, demikian teman-teman dalil terkait peristiwa Isra Mi'raj ya. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu berawal ketika Nabi Muhammad atau Rasulullah berada di Hatim. Hatim itu adalah tempat dekat Ka'bah ya teman-teman. Kemudian malaikat Jibril datang dan membelah dada Rasulullah. Diambil hatinya, dicuci dengan air jam-jam. Kemudian hati beliau dimasukkan iman dan hikmah yang telah disediakan malaikat Jibril tadi hatinya di dalam bejana emas. Nah, jadi saat peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah menaiki buraq. Jadi dengan bimbingan malaikat Jibril, Rasulullah itu melewati beberapa kota, di antaranya Yasrib. Yasrib itu adalah kota Madinah. Nama kota Madinah sebelum menjadi menjadi kota Madinah. Jadi namanya Yasrib. Kemudian melewati juga kota Madian. Kota Madian ini adalah tempat Nabi Syuaib mendakwahkan Islam. Juga Baitul Lahim atau Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa. Juga Rasulullah melewati Tursina atau tempat Nabi Musa menerima firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak dan melaksanakan sholat 2 rakaat di Madinah. Nah, di sana beliau menjadi imam bagi nabi-nabi sebelum beliau. Nah, setelah Rasulullah melaksanakan sholat, malaikat Jibril membawa 2 gelas yang berisi susu dan arak dan memerintahkan Rasulullah untuk mengambil salah satunya. Dan dengan izin Allah, Rasulullah mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Saat itulah Jibril berkata, "Engkau di atas fitrah. Seandainya engkau memilih arak, niscaya sesatlah umatmu." Kemudian mereka berdua naik ke langit ke-7. Sampainya di langit, malaikat Jibril meminta penjaga untuk membukakan pintu. Jadi teman-teman, setelah dibukakan pintu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di sana samar-samar Rasulullah melihat wujud berwarna hitam di sebelah kanan dan kiri Nabi Adam. Jadi ketika menengok ke kanan, Nabi Adam tertawa, dan ketika menengok ke kiri, ia kelihatan menangis. Nah, di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa. Di langit ketiga dengan Nabi Yahya. Di langit keempat dengan Nabi Idris. Di langit kelima dengan Nabi Harun. Di langit keenam dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Makmur. Nah, di langit ketujuh inilah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon rindang yang dari pokok pohonnya itu mengalir 4 sungai. Jadi 2 ke surga dan 2 ke luar surga. Disinilah Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril. Ya. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Muntaha seorang diri. Nah, di hadapan Allah inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk sholat 50 kali dalam sehari semalam.
Jadi setelah mendapat perintah dari Allah, Nabi Muhammad turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini teman-teman menyarankan Rasulullah untuk meminta keringanan dikarenakan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup mengerjakan perintah tersebut. Akhirnya Rasulullah kembali ke hadapan Allah dan alhamdulillah Allah memberikan keringanan salat 5 waktu sehari semalam. Jadi setelah menerima perintah salat itu, Nabi Muhammad kembali ke dunia ditemani oleh malaikat Jibril kembali. Jadi peristiwa inilah yang menambah keimanan, ketahanan, ketetapan serta keyakinan Rasulullah dalam menegakkan Islam di tengah kesedihan beliau ditinggalkan orang-orang yang beliau cintai dan mencintai beliau. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman kelas 4 sudah mendengarkan dan memurojaah materi hari ini ya. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Isti'dadan doaan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.